Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana alinea bajaringan tidak tipu-tipu. Banyak 800 kendaraan per jam terpantau melintas di Simpang 4 Karanglo pada H+4 Lebaran ini. Dengan lonjakan volume kendaraan mencapai 10.000 unit selama periode H+ Lebaran di gerbang tol Singosari. Dan berikut laporan reporter Ali Mahrus. Siang pemirsa, inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana. Ahlinya Bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Pemirsa, saat ini saya berada di Simpang 4 Karanglo, Kabupaten Malang. Dapat saya laporkan, memasuki H+4 Lebaran hari ini, arus lalu lintas di kawasan ini terpantau sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari pantauan saya di lapangan, arus lalu lintas di Simpang 4 Karanglo, khususnya dari arah Surabaya menuju ke Kota Batu sudah mulai padat sejak jam 8 pagi tadi. Petugas di lokasi mencatat volume kendaraan sudah mencapai lebih dari 800 kendaraan per jam. Meski terpantau padat, petugas memastikan arus masih bisa bergerak dan belum ada kemacetan total. Sementara itu, dari data yang kami himpun dari gerbang tol Singosari menunjukkan volume kendaraan yang cukup drastis sejak akhir pekan lalu, di mana sebelum Lebaran volume normal maksimal tercatat sekitar 22.000 kendaraan. Hari Sabtu atau H+1 mulai terjadi peningkatan menjadi 24.200 kendaraan. Di hari Minggu atau H+2 lonjakan tajam hingga mencapai 32.500 kendaraan, sedangkan di hari Senin kemarin masih tinggi di angka 32.800 kendaraan. Artinya secara keseluruhan terjadi peningkatan hingga 10.000 kendaraan selama periode H+ Lebaran dibandingkan hari biasa. Lonjakan ini didominasi oleh kendaraan wisata yang menuju ke Kota Batu. Tidak hanya itu, dari gerbang tol Singosari arah Surabaya juga tercatat angka yang cukup tinggi, yakni 29.000 kendaraan pada hari Minggu dan 33.300 kendaraan di hari Senin. Petugas memprediksi akan ada dua puncak arus balik yang perlu diwaspadai. Yang pertama diprediksi terjadi hari ini Selasa, karena besok merupakan hari masuk kerja bagi ASN. Sementara puncak arus balik kedua diprediksi akan berlangsung pada Sabtu Minggu mendatang atau 27 sampai 28 Maret. Berikut cuplikan wawancara kami dari Kanditur Jawali Salantas Polres Malang, itu Adi Agung. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dibantu dengan tim urai dari Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Kami menunjukkan sekitar 30 personel gabungan. Kami tempatkan pada Simpang 4 Karanglo, kemudian rel kereta api Karanglo, kemudian Simpang 3 Masjid Kembar, Simpang 4 Kepoharjo, dan Simpang 3 Karangploso, untuk mengantisipasi khususnya jalur yang dari arah Surabaya menuju Kota Batu, karena dominan melalui Simpang 4 Karanglo ke arah barat. Jadi dari titik-titik tersebut kami mengantisipasi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami belum melaksanakan rekayasa arus lalu, namun kami adalah melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengaturan. Kami prioritaskan arus yang paling padat ke arus yang paling lancar. Contoh, pada pagi hari siklusnya adalah kedatangan dari arah Surabaya ke arah Batu, kemudian untuk sore hari siklusnya arus balik. Wisata itu sore hari kembali di atas jam 15, kemudian puncaknya di jam 17.18. Mengantisipasi kepadatan, petugas gabungan dari tim urai Salantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang telah menurunkan 30 personel. Mereka disebar di titik-titik rawan seperti di Simpang 4 Karanglo, perlintasan rel kereta api Karanglo, Simpang 3 Masjid Kembar, Simpang 4 Kepoharjo, Simpang 3 Karangploso. Pemirsa, untuk H+4 Lebaran ini, kawasan Simpang 4 Karanglo dan gerbang tol Singosari tercatat padat, namun masih terkendali hingga volume kendaraan diperkirakan
akan terus berlangsung hingga akhir pekan nanti. Bagi Anda yang melakukan perjalanan, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas. Jika Anda lelah, manfaatkanlah rest area terdekat untuk beristirahat. Semoga mudik Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian koper Lebaran 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya baja ringan, pastinya tidak tipu-tipu. Dari Simpang 4 Karanglo, Kabupaten Malang, Ali Mahrus melaporkan. Baik, terima kasih laporannya dari reporter Ali Mahrus. Dan pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri 2026 dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, salah satu destinasi yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Bukit Tawaf yang berada di Desa Pagar Batu, Kecamatan Bluto. Dan berikut laporan reporter Abdurrahman Fauzi. Selamat siang, inilah komunikasi perjalanan atau koper Lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya baja ringan, pastinya tidak tipu-tipu. Pemirsa, pada libur Lebaran tahun 2026 ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Di Kabupaten Sumeneb, salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Bukit Tawaf, tepatnya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Bluto. Nah, objek wisata yang menawarkan panorama alam perbukitan ini semakin mengalami peningkatan jumlah pengunjung dan diperkirakan akan terus bertambah selama beberapa hari ke depan. Selama libur Lebaran tahun ini, wisata Bukit Tawaf ini sudah mencapai peningkatan sekitar 40% dari hari biasa. Nah, untuk jumlah ini juga akan terus berlangsung selama H+7 Lebaran. Meski mengalami peningkatan jumlah wisatawan, pihak pengelola ini memastikan bahwa harga tiket ini juga tidak akan mengalami kenaikan. Penyesuaian hanya akan dilakukan ketika ada penambahan wahana. Tercatat pada H+2 hingga H+3 Lebaran ini, jumlah pengunjung yang datang ini berkisar 300 orang. Dan berikat pada H+ Lebaran sekitar 500 orang. Saat ini pihak pengelola masih melakukan pengembangan objek wisata, terutama pada area kolam renang, di mana di area kolam renang ini ada kolam renang anak-anak, dewasa, dan juga kolam renang khusus bagi perempuan berhijab. Nah, untuk mengetahui seperti apa wisata Bukit Tawaf ini, kita sudah melakukan pengunjung sejak liburan Idul Fitri ini, yang jelas hari pertama H+1 itu kosong, dan hari kedua itu sudah mulai dibuka. Itu pun ada wahana baru yang baru selesai dan memang akan ditawarkan pada tahun ini, yaitu Taman Sakura, Danau Sakura. Dan hari kedua itu pengunjung berkisar sekitar 350. Terus kemudian hari ketiga ketika buka atau hari ketiga plus Lebaran itu sekitar 500, dan naik lagi kemarin itu sekitar 700-an atau 650-an. Iya. Ini prediksi meningkat wisatawan hingga kapan ini, Pak? Akan meningkat diprediksi sampai dengan H+7. Seperti biasa dari tahun-tahun sebelumnya itu memang H+7 merupakan puncak dari seluruh kegiatan di wisata ini, khususnya di wisata Bukit Tawaf Leng-Leng Desa Pagar Batu. Pemirsa, Bukit Tawaf berjarak sekitar 22 km dari pusat kota Sumeneb dan menempuh perjalanan hingga 37 menit. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan, tetap hati-hati di jalan, selalu ikuti arahan dari petugas, dan jika Anda lelah, beristirahatlah di rest area yang sudah disediakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Demikian koper Lebaran 2026 bersama Kencana, ahlinya penjaringan pastinya. Saya dari Sumeneb melaporkan.
Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana, alinea baja ringan, tidak tipu-tipu.